ngobrol-ngobrol tentang mengulangi legenda urban dalam karya fiksi. Seluruh masyarakat Indonesia, kita tahu ya mas, tahu kalau kita tuh suka banget sama horor, sama mitos, sama apapun itu. Mungkin aku mau pertanyaan pertama banget nih ya untuk mas-mas ini. Gimana sih melihat peran mitos dalam meningkatkan daya tarik khususnya masyarakat Indonesia gitu dalam sebuah karya horor, baik itu buku maupun konten video YouTube, film dan sebagainya. Dalam menarik membaca untuk cerita horor, biasanya salah satu yang membuat menarik adalah kita membuat penasaran gitu loh. Penasaran seperti apa, kita menciptakan ketakutan itu bersumber dari apa. Kalau misalnya dalam mitos, kita yang dekat dengan mitos dan sesuatu yang dekat dengan kita gitu loh. Kalau misal untuk di novel Respati gitu misalnya, kalau mitos di situ kan yang diambil itu tentang jenggot. Oh iya. Dan untuk menarik pembaca itu kita kasih beberapa pertanyaan. Jenggot itu seperti apa, terus konsep jenggotnya itu seperti apa. Biasanya kan konsep antara makhluk satu dan lain itu biasanya berbeda gitu kan. Jadi kita harus riset dulu jenglot itu seperti apa, dan juga selain kita memberikan pertanyaan tentang konsep horor yang kita ambil itu seperti apa, kita juga harus memberikan unsur ketegangan gitu Mbak. Nah, unsur ketegangan itu biasanya kita bersumber dari apa? Kalau kita horor biasanya itu sumber ketegangannya, ketakutannya itu dari misal hantu, makhluk monster. Kalau untuk saya pribadi biasanya sumber ketakutan itu berasal dari sugesti. Iya, kalau menurutku ya, misalnya kita sering dengar mitos kalau lagi maghrib jangan berisik. Iya. Jangan ada acara kayak hari ini misalnya maghrib. Nanti penunggu di sini marah misalnya gitu kan. Nah, mitos itu adalah hal yang melekat di masyarakat. Jadi satu budaya itu bisa berbeda mitosnya sama budaya yang lain gitu. Jadi belum tentu mitos di tadi yang kita dengar tadi berlaku buat kita gitu. Kalau kayak masyarakat urban kayak kita, apa Anda bisa sampai subuh gitu beraktivitas pun nggak mikir ada hantu gitu. Nah jadi itu menariknya ya, bahwa mitos adalah bagian dari budaya. Iya, makanya itulah yang kita coba tampilkan gitu ya, bagaimana ada nilai-nilai mitos kayak misalnya di buku yang pertama Hilang Dalam Genggaman Semeru, mitos-mitos pendaki gunung, dari setiap gunung itu mitosnya berbeda gitu. Karena balik lagi setiap tempat itu punya budaya masing-masing, dan bagaimana ketika kita sebagai pendatang yang tidak percaya mitos itu misalnya coba melanggar mitos tersebut dan ternyata tidak terjadi apa-apa gitu. Justru orang yang percaya mitos itu kadang malah yang terjadi gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa tebak gitu. Tapi kalau menurutku adalah mitos itu bagian dari budaya dan itu menarik untuk bisa diangkat gitu. Jadi kita jadi tahu ya, oh di sini ada hal-hal seperti itu. Walaupun sebenarnya mitos-mitos itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau untuk Mas Fajar sendiri, gimana memilih mitos-mitos gitu ya, atau cerita-cerita horor yang kemudian diangkat dalam konten-kontennya Mas Fajar? Itu kriterianya ada nggak tuh Mas? Kayak misalnya mungkin ya viral atau dulu pernah viral. Kalau dari Mas Fajar untuk memilih konten-konten mitos atau horor yang diangkat dalam konten seperti apa? Kadang sih justru kalau lagi kita mikirin itu sampai nulis kalau menurutku ya, kadang kita lagi mikir gitu justru nggak dapet, tapi tidak lagi ngobrol gitu atau misalnya lagi mandi gitu tiba-tiba dapat inspirasi kan, ada tempat ini bagus juga gitu, atau kadang habis pagi kita bangun gitu kita lagi mikir tiba-tiba ada inspirasi, biasanya kita langsung catat tuh. Nah untuk mitosnya sendiri itu dia ya, menariknya adalah karena di satu tempat itu mitos itu sakral gitu. Harus dilakukan di wilayah khusus atau di mana gitu. Iya, misalnya contoh kayak adalah di Jawa mana gitu, kita nggak boleh kalau pakai baju hijau. Iya. Nah bagi orang yang percaya itu
baju hijau gitu. Tapi bagi kita kan di sini kita teliti misalnya kenapa sih alasannya gitu bagi mitos ini ternyata mungkin bisa jadi kalau kita pakai baju hijau misalnya kita terseret ombak warnanya kan sama misalnya. Oh, jadi Sejalan dengan tadi kata Mas Fajar itu setiap daerah itu kan punya mitosnya sendiri-sendiri gitu. Apalagi saya kan orang Jawa, jadi di samping saya ambil mitosnya dekat dengan kehidupan saya gitu. Saya orang Jawa kan nggak mungkin mengenal cerita tentang Batak itu saya nggak tahu. iya, saya Iya. Jadi kalau misal untuk mitos Jawa itu kalau menurut saya sendiri, saya biasanya mengambil sesuatu yang dekat. Kita dalam konsep yang ini respati gitu kan. Saya mengambil konsep tentang mimpi gitu. Nah, kita kan tahu bahwa dunia mimpi itu dunia yang sangat abstrak gitu. Bisa muncul ribuan ketakutan dari dalam mimpi gitu. Itu mungkin salah satu yang dekat, apalagi di Jawa kan ada mitologi. Ada percaya tiga waktu mimpi gitu. Odi, Gondoni, sama Ustaz aja gitu. Oh, tapi aku mau nanya ini tantangannya apa sih dalam membuat apa ya cerita horor dan mitos gitu ya untuk kalau mitos kan tadi kita bicara soal kepercayaan seseorang atau sekelompok orang gitu ya tentang sesuatu gitu. Terus ketika itu diangkat menjadi konten atau karya gitu ya, ada pertimbangan tertentu nggak sih Mas untuk menyesuaikan antara ini kan kepercayaan orang, ini informasinya benar atau enggak gitu ya, sama mungkin biar pembaca atau penonton tertarik. Nah, gimana tuh untuk menyeimbangkan itu dalam karya mas-mas masing-masing gitu. Misalnya nih ya ada mitos tentang hutan larangan gitu ya. Kita melihat hutan itu nanti bisa dijual sama jin, dan di hutan itu ada burung hantu misalnya. Kalau kita misalnya bunuh burung itu kita bisa sial misalnya. Nah, ternyata di mitos itu ada fungsinya gitu. Jadi orang itu nggak akan berani ke hutan. Orang itu jangankan menonton pokok, dia mau masuk hutan aja mikir karena dia pikir, wah gue bisa hilang dan masuk ke dimensi lain gitu. Padahal sebetulnya ada fungsi lain gitu. Fungsi lainnya adalah jadi kelestarian hutan itu terjaga karena ada mitos itu. Oh, oke. Coba kalau kita bilang jangan ditebang pohonnya nanti bisa apa namanya hutannya terganggu, keseimbangan hutannya terganggu misalnya. Ya orang pasti membuat gitu. Karena kamu bisnis kaya aja itu tebakannya. Tapi ketika ada mitos itu, Nanti penghuninya marah gitu. jadi lebih takut orang itu. Jangan tuh semua nggak mau masuk itu takut gitu. Benar juga. Nah jadi itu sebetulnya. Jadi nah ini menarik. Sebenarnya teori ini namanya teori fungsionalitas. Nah itu dipopulerkan sama Radcliffe Brown. Jadi dari luar. Jadi sampai ke teorinya tuh. Iya, saya baru tahu. Walaupun itu ada teorinya ya Mas. Iya, jadi kalau kita di antropologi biasa belajar mitos itu tapi secara ilmiah. Sebenarnya ada apa sih balik ini? Dan dari situ kita bisa melihat kehidupan dari suatu masyarakat. Bisa kita lihat juga dari mitos. Tapi kalau untuk kedua narasumber, aku mau tanya, ada bedanya nggak sih antara mengolah cerita horor atau mitos ini ke dalam konten? Kalau Mas Lagi kan ketulisan gitu ya, kalau Mas Fajar akhirnya ke video gitu, ke podcast gitu. Mungkin bisa ceritain tantangannya masing-masing apa, terus bedanya apa gitu, atau ada perbedaan pembaca dan penonton algoritmanya gitu. Kita kan sudah tahu ya bahwa media tulisan dan video itu tentu saja dalam menciptakan sesuatu ketakutan itu berbeda. Iya. Kalau misalnya dari tulisan kan kita perahu ceritanya seperti apa. Kalau dari video kan bisa kita munculkan rasa takut dengan musik, gambar, visual. Kalau misalnya tulisan biasanya kita menggunakan semua macam indera yang kita punya. Apa yang kita rasakan? Misalnya kalau kita lagi di kuburan, cobalah kita menggunakan semua macam indera. Sekiranya di kuburan itu ada apa aja, aromanya seperti apa, terus suaranya seperti apa. Ini gimana kalau kuburan itu? Nah, itu kalau misal dalam tulisan itu kita gunakan semua macam indera yang kita punya. Misal di rumah kosong lah, kayak misalnya di rumah kosong, sekiranya itu di rumah kosong biasanya kalau kamar ada suara apa, terus ada bau-bau yang khusus gitu biasanya kalau misal di rumah kosong atau di kuburan
biasanya itu ada bau-bau khusus yang mungkin pertanda dalamnya ada salah satu makhluk halus gitu loh. Tapi itu sih kalau dalam tulisan itu kita harus pergunakan sebuah panca indera yang kita punya dalam mengolah cerita itu. Tantangan sih kalau kita pertama cari narasumbernya, dan setelah misalnya nanti kita sudah dapat bagaimana cara narasumber itu untuk bisa berbicara yang mungkin audiens sudah terpahami. Karena pernah waktu itu kita waktu itu lagi riset, terus nggak sengaja ketemu ada namanya satu divisi di Jakarta gitu ya, untuk mengurusi jenazah-jenazah yang korban pembunuhan, terlantar, nggak punya keluarga, nggak ada namanya, dan biasanya bagian tubuhnya itu udah tahu tuh. Ada satu divisi yang mengurusi itu. Kita waktu itu dapat 9 bulan. Pas kita pas ngobrol enak, pas dia syuting ngomongnya kayak ya kurang jelas ngomongnya. ceritanya iya saya ingat ternyata memang kan suka menonton lagu syuting orang dia. Jadi akhirnya nggak bisa kita. Jadi memang kalau kita misalnya beberapa kali kita coba dulu itu ternyata masih nggak bisa juga ya. Akhirnya nggak bisa ditayangkan. Betul.